selama berumah tangga dengan kamu tidak pernah ada satu kebaikan pun yang saya lihat. Nah, ini bahaya. Tapi kan itu lagi marah, Bi. Walaupun lagi marah. Masya Allah. Is. Makasih ya. Sami-sami. La syukra alal wajib. Tidak ada ucapan terima kasih untuk suatu kewajiban. Kumaha? Kemarin Umi itu baca di sebuah riwayat, Gi. Riwayat Bukhari Muslim lagi. Terus Tentang mayoritas penghuni neraka itu kaum wanita. betul. Ngeri banget, Di. Itu Tunggu gimana dulu. kita memandang hadis itu, Di? Tunggu dulu biar deket ya. Biar Abi bisa duduk. Oh iya, iya. Nah. Gimana? Gimana kita memahami hadis itu? Kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Oh, jadi Serem banget, ini riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu ketika beliau pada proses Mi'raj, beliau mengatakan begini, waktu pulang ya, turun ke bumi lagi, beliau menceritakan kepada Fatimah anaknya, uritun naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan neraka jahanam dan ternyata mayoritas penduduknya itu adalah kaum ibu-ibu. Itu benar. Nah, sekarang mau cari tahu apa sebab kenapa ibu-ibu disebutkan dalam riwayat ini lebih banyak sebagai penghuni neraka. Mau tahu? Mau tahu banget, soalnya Umi juga kan wanita. Oh, ternyata sebabnya wanita ini pada umumnya ya, tidak semuanya suka menghilangkan jasa suami. Contohnya? Nah, dalam riwayat ini Rasul memberikan contoh. Sering ibu-ibu ya, para istri itu mengatakan begini. Jadi ada kebaikan 10 tahun suaminya, itu bisa jadi terhapus dengan kesalahan sekali saja. Dia mengatakan begini, ma ra'aitu minka khairan qattun. Selama berumah tangga dengan kamu, tidak pernah ada satu kebaikan pun yang saya lihat. Nah, ini bahaya. Tapi kan itu lagi marah, Bi. Walaupun lagi marah, tetap harus menahan lisan. Tidak boleh sembarang mengucapkan kata-kata yang cenderung menghilangkan jasa suami. Walaupun marah. Karena ini menyebabkan si istri tersebut nanti masuk neraka. Bayangkan ya, Allah itu, kita ada 60 tahun melakukan kesalahan. Minum khamar, ada yang berjudi, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang berzina. Tapi satu hari saja dia bertaubat kepada Allah, langsung Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya itu. Allah hapus semua keburukan-keburukannya itu. Contoh misalnya, karena kita sekarang di bulan Muharram, ya, kalau ada yang memanfaatkan momentum Asyura kemarin 10 Muharram dengan berpuasa, kan kata Nabi, ahtasibu 'alallahi ayyukaffirus sanah al-madiyah. Dengan satu hari itu bisa jadi Allah menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ya kan? Katakanlah dia misalnya as-sanah al-madiyah, tahun yang lalu. Berarti 365 hari kita berbuat dosa itu bisa terhapus dengan kebaikan satu hari kita lakukan. Ya, ya. Itu pun tidak sampai satu hari kan, puasa kurang lebih 13 jam lah. Subhanallah, itu Allah begitu. Nah, kalau manusia, ada orang yang berbuat kebaikan bertahun-tahun terhapus dengan kesalahan 1 jam atau 1 hari sekali dia melakukan kesalahan. Olehnya hati-hati. Alhamdulillah Umi kan tidak begitu ya. Mungkin ini jadi pelajaran penting untuk tidak mudah menghilangkan jasa suami. Suami itu sudah memberikan nafkah, memberikan uang jajan, uang make up, uang baju, uang macam-macam. Kadang-kadang yang penting asal ada aja. Insya Allah kalau diminta ya dikasih gitu. Tapi itu kadang yang bikin apa ya, agak jengkel itu, Bi. Perempuan itu kadang lebih senang dengan bahasa basa-basi dan suami itu paham. Nah, karena tidak semua juga suami paham dengan bahasa yang basa-basi.
Dia ada tipe suami yang bahasanya harus tegas dan lugas. Tugas ya. Minta ini minta itu harus jelas. Begitu. Jadi ya hati-hati aja. Tidak boleh mudah menghilangkan jasa para suami supaya tidak tergolong mayoritas wanita ini. Nah, ini nih kalau kebalikannya nih. Laki-laki yang begitu. Ya sama aja. Suami yang menghilangkan jasa seorang istri yang sudah memberikan anak, yang sudah membesarkan anaknya, mendidik anaknya, merawat anaknya, merawat rumahnya, menjaga hartanya. Kemudian ada kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, lalu suaminya langsung menghilangkan jasanya, sama saja. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Cuma kenapa Rasul sebutkan para wanita? Karena memang pada umumnya karakter wanita itu ya mudah menghilangkan jasa para suami. Karena kadang-kadang mereka lebih mendahulukan perasaan ya daripada akal, gitu, logika. Pasti sebenarnya kalau orang-orang yang belum paham hadis ini, akhirnya mereka protes. Seolah-olah hadis ini itu mendiskreditkan kaum wanita gitu. Betul. Nah, sekarang bagaimana cara sebagai pelipu lara gitu, agar kita tidak termasuk golongan perempuan wanita-wanita yang diancam masuk neraka itu? Sebenarnya nasihat Rasul itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Amsik alaika lisanaka, menjaga lisan saja. Jadi sebesar apapun kita marah, tetap kontrol emosi dan kontrol lisan. Kontrol lisan. Jaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menghilangkan jasa pasangan kita. Bukan hanya jasa suami ya, jasa pasangan kita. Itu saja. Ya. Paham insyaallah. Ini udah matang ini. Asik. Kita bikin sambal. sarapan.